Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Jadi kami dari tim pembela Napoleon Bonaparte, pertama kami sudah mengirim surat ke Kapolri, ya, bahwa sudah ada surat edaran Kapolri yang menyatakan apabila ajas retroaktif itu, kalau sudah ada perdamaian itu cukup selesai di situ gitu loh. Itu kenapa Prof Egy tadi ribut, ya itu sudah ada surat edaran dari Kapolri itu. Yang kedua, kami juga sudah mengirim surat ke Kejaksaan Agung, ya, ajas retroaktif ini. Tapi juga tidak diindahkan sama pihak Kejaksaan Agung. Tidak ada jawaban. Jadi dua surat kami melayangkan tidak ada jawaban. Makanya puncaknya tadi di pengadilan ini. Artinya kami menuntut hak itu. Karena itu adalah statement Kapolri di Komisi 3 DPR RI. Itu udah komitmen dia untuk penegakan hukum. Dan itu sudah ada surat edarannya, gitu loh. Jadi etos dasi itu udah harus dikedepankan gitu loh. Jadi jangan ala lip service. Kalau dia tidak jadi Kapolri, nggak mungkin. Itulah yang membuat dia jadi Kapolri, itu ajar dia mengeluarkan statement itu gitu. Nah ini gimana jadinya? Nah, dan itu dikuatkan dengan surat edaran Kejaksaan Agung gitu loh. Itu gimana? Yang kedua, kami nanti akan menuntut saudara jaksa telah memberikan kebohongan publik di depan persidangan. Di depan persidangan. Dia menyatakan bahwa sudah ada surat edaran online, surat putusan ketua pengadilan, ternyata penetapan. Tapi majelis hakim katakan tidak ada itu, membantah itu. Dan juga terdakwanya membantah. Terdakwa juga membantah. Sidang ini harus offline. Jadi kami akan menuntut itu. Jangan main-main di ruang sidang, kayak dimain-mainkan aja. Ya, kami akan menuntut hak kami, menuntut hak klien kami untuk penegakan hukum seadil-adilnya di pengadilan ini. Yang pertama, kami menerima panggilan tentunya melalui jaksa penuntut umum pada hari ini dan seluruhnya. Tentunya kami menghormati dan menghargai panggilan itu. Bukan kita sebetulnya ingin melindungi taatan kepada hukum di negara ini. Alhamdulillah tim kami yang 9 karena sudah ada di sini, karena sudah 30 sudah ada di pengadilan dan sudah mendaftarkan itu tempat pendaftaran untuk bisa cross check bahwa kami mendaftarkan. Oke, dan perkaraannya juga dahulu perkara ini perkara kami lebih awal lebih mudah soalannya. Oke, kami sayangkan kami sudah nunggu kok kami diletakkan di persidangan yang kedua ya. Dan kami baru mengetahui bahwa hakim yang mengadili ini juga hakim yang sama. Karena ini kan stick sebenarnya, walaupun ini berbeda dengan persoalan ini ada pokok perkara ini saksi saling menerangkan ini ya dibaca pada nama agung yang tidak membolehkan dan putusan yang membolehkan kita tidak masuk dalam soal debat yang seperti itu. Tapi oleh karenanya kami akan menghargai, oleh karena itu harusnya jaksa penuntut umum ini yang menghadirkan ada konfirmasi kita yang harus lebih awal dari sidang ini. Saya tidak tahu apa motif di balik itu sebagai beberapa hari itu tidak tahu. Ini bisa lihat nanti. Jadi sikap kami mohon kalau memang kita mau sidang jam 11 kasih tahu jam 11 dan kita ini punya kegiatan masing-masing. Ya. Itu yang baik. Cuma satu aja toh? Ya. Ya silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melalui yang mulia, saya protes keras dalam perspektif bukan soal waktu, tapi dari sisi adanya surat perdamaian antara Pak Jenderal Napoleon bersama saudara Kece. Di poin 2 dalam perjanjian itu boleh baca poin 2. Saudara Irjen Polisi Dr. Aris Napoleon Bonaparte PPSI, mohon maaf sebentar. Saya kira itu nanti bisa saudara sampaikan karena ini menyangkut soal
Tidak begini, sidang itu untuk mempersoalkan apa yang harus disidangkan. Nah, pernyataan ini seharusnya tidak ada sidang ini gitu. Kenapa ada sidang ini? Mereka sudah sepakat kok, sudah berdamai. Jangan lupa, hukum tertinggi itu kesepakatan. Nggak ada begini. Ini hal yang berat dari kejaksaan. Ya. Oleh karena itu yang mulia, ini juga harus menganut kepada ajas murah, sederhana, cepat sidang itu kita sepakati sebagai penegak hukum. Nah, kenapa yang tak perlu disidangkan? Ya, jadi saudara hukum, apa yang saudara sampaikan? Belum selesai yang mulia, sabar sedikit. Ini disebut cari keadilan. Jangan belum apa-apa udah dipotong dengan hormat. Saya hormat. Tapi ini hormati kita juga. Ya, oleh karena itu biarkan saya selesai dulu. Nah, begitu. Dalam perspektif hukum, ini satu penuntutan fakta hukum. Orang ada fakta perdana itu dihilangkan. Bayangkan fakta hukum dihilangkan, bagaimana nanti putusan hakim sesat nanti hakimnya gara-gara mereka yang bijaksana. Oleh karena itu, saya sebagai advokat yang setara dengan kalian, jaksa, hakim, polisi, saya advokat, kami semua advokat setara sebagai penegak hukum. Jangan merasa Pak Hakim komandan kita, tidak, kita setara, beda fungsi. Nah, oleh karena itu dalam fungsi saya sebagai pembelaan tidak perlu ada sidang ini karena sudah ada perdamaian. Itu saya menyarankan dengan kewenangan majelis hakim yang mulia, wakil Tuhan di muka bumi, putuskan selesai demi juga hemat biaya negara. Terima kasih. Yang mulia, saya ingin tambahkan seperti apa yang dikemukakan oleh Profesor Yusuf. Sesungguhnya jauh sebelum persidangan ini dimulai, pada waktu proses BAP, kami juga sudah mengajukan surat kepada Kapolri yang juga tembusannya pada Pak Agung. Dan sesungguhnya sendiri, saya sudah baca beberapa kali ada 3 lembar surat pernyataan itu yang tidak dimasukkan dalam rangkaian untuk ada surat makatan, ada surat yang ditujukan kepada surat resmi Muhammad Kosim yang ditujukan kepada Brigjen Polisi Andirial. Ini surat ini adalah dia mencabut laporannya itu, dan itu sudah disampaikan. Dan sampai saat ini belum ada surat yang dikeluarkan oleh Muhammad Kiki untuk membatalkan surat ini. Yang ketiga adalah surat juga yang ditujukan oleh Kiki kepada Jenderal Napoleon Bonaparte. Tapi sayang, sekali saya tidak tahu juga apa yang kita terungkap motif sesungguhnya balik ini sendiri. Oleh karenanya kami sebelum sidang ini dimulai, kami mengirim surat lagi kepada Jaksa Agung untuk apakah peraturan Kejaksaan Republik Indonesia nomor 15 tahun 2020 yang ditandatangani oleh Jaksa Agung itu masih berlaku atau tidak, asas yang disebut dengan keadilan restoratif, justice restoratif itu. Ini pertanyaannya, apakah yang ditandatangani pada tanggal 21 Juli tahun 2020 ditandatangani oleh Jaksa Agung ini berlaku atau tidak di negara Republik Indonesia ini? Begitu juga surat edaran yang dikeluarkan oleh Kapolri dan janji Kapolri pada Fit and Proper di Komisi 3. Sampai pada kami menghargai ini adalah sudah dilakukan sidang ini apa yang dikatakan. Oleh karenanya panggilan sidang kami menepati jam 11 yang proses kami pertama itu. Ini yang disampaikan oleh kami saudara itu. Dan artinya kami tidak ingin bahwa proses penggabungan ini akan terjadi lagi. Majelis tentu tahu perkara ini sangat sensitif. Sangat sensitif sekali, dan ini bisa melakukan tertekan suasana sosial kita juga mengalami di sekarang ini. Kita tidak tahu maksud dari ini. Satu perkara ini memang tidak dibawa, tapi ini sudah dibawa. Terima kasih yang mulia. Baik, terima kasih saudara penasihat hukum yang telah menyampaikan
apa yang menjadi pendapatnya ya, tentu kami hargai. Persidangan ini betul kata saudara Mas Radi tadi tempat dari keadilan, tapi tentu kita juga harus menghormati hukum acara. Sekarang silahkan nanti itu dikuatkan adalah setelah surat dalam dibacakan sudah tanggapi dan menyampaikan yang ada di saudara mereka. Ya, kita hormati. Baik, saudara. Nanti saya masih protes. Ini hukum acara itu turunan dari prinsip hukum KUHP-nya. Ya. Dan di dalam kesempatan itu ada proses dalam konteks sebelum jadi polisi. Nah itu harus selesai itu dengan perdamaian ini. Ada apa-apa begitu yang mulia. Karena kalau ini diteruskan, hakim telah melampaui kewenangannya. Nggak boleh. Pun mendasari apa putusan hukumnya? Ingat azas legalitas pasal 1 ayat 1 KUHP. Tidak bisa seorang dipidana kalau tidak ada hukum yang mengaturnya. Pertanyaan saya, hukum mana yang mengatur setelah ada perjanjian tetap bisa diajukan ke pengadilan? Mana pasal? Bukan tidak nanti, mendingan begini dengan hormat kita sama-sama memberikan manusia. Majelis yang ketiga, kita isoman dulu, rapatkan baik-baik, nanti masuk lagi putuskan yang lain. Itu lebih baik. Terima kasih. Jadi kami sangat menghormati ya apa yang tadi saudara sampaikan. Tentu majelis harus mengambil sikap. Ya. Jadi sikap kami akan terus meneruskan tahapan yaitu pembacaan surat dakwaan. Kalau bukan, kalau saudara mengatakan menghormati kami, tentu saudara juga harus menghormati majelis. Soalnya perdebatan hukumnya seperti apa, tahapannya perlu diikuti. Ya ini belum berakhir, masih proses. Apa yang saudara perjuangkan masih proses ini, kita belum berakhir. Logika hukumnya saya bantah ini masih proses, belum berakhir. Mana manusianya? Bagaimana akhirnya kalau dia oleh proses yang tidak benar? Baik, saya kira cukup. Jangan kita logika jangan pakai kekuasaan. Kita tinggal keadilan. Baik, untuk saudara itu majelis sudah berulang kali mengatakan menghormati pendapat saudara dan majelis harus mengambil sikap. Dan sikap majelis bagaimana? Sikapnya itu yang diambil tidak benar. Yang nanti saudara tuangkan di dalam keberatan saudara. Tidak bisa begitu. Bagaimana begitu? Kita bicara dialog di sini. Saudara terdakwa ya, saudara terdakwa masih mendengar? Masuk. Baik. Jadi kalau saudara setelah diperiksa identitas lengkap saudara ya, dan saudara dalam persidangan ini tentu jadi kita menunjukkan terbu persidangan ini majelis berdasarkan hukum acara dan tentu juga tempat untuk mencari keadilan tidak hanya dari umum tapi juga dari terdakwa ya. Jadi saudara nanti bisa memanfaatkan ruang persidangan ini untuk bagaimana memperjuangkan keadilan di sini sama seperti apa yang disampaikan hukum terbuka ya. Baik, Yang mulia, gimana? kalau Pak Mulia dan Mulia ini maka kami masuk ke langkah kedua. Bahwa kami tetap menginginkan persidangan ini adalah tidak online. Ya. Kami ingin sidang offline. Karena nanti setelah saudara jaksa penuntut umum membacakan dakwaan, majelis yang mulia tentu akan menanyakan kepada terdakwa apakah terdakwa memahami dan dakwaan yang dibacakan oleh jaksa penuntut umum. Nah, dalam rangka itu tidak mungkin. Kalau kami bisa bagaimana kami bisa berkomunikasi dengan klien yang jauh di sana. Oleh karena itu kami sangat keberatan harus tetap melakukan sidang sambil persoalan yang diajukan oleh saudara ini sudah lapor. Dengan kalau sidang ini tetap dipaksakan offline, walaupun dari sidangnya perkara lain seperti itu. Itu yang pertama. Catatan kami yang kedua adalah karena ini adalah hakimnya yang sama, jenis yang sama, jaksa penuntut umumnya yang sama. Hanya berbeda di kuasa hukumnya. Kami
mengusulkan bahwa persidangan ini tidak di-split dalam rangka aktivitas sidang. Kenapa tidak dihadirkan semua yang namanya para terdakwa secara bersama-sama dengan pokok persamaan sama? Kenapa mau di-split seperti itu? Cukup. Ya, jadi sebelum saya lanjut ya, tentu majelis hakim Ada satu lagi yang mulia, mohon sabar ya. Saya melalui majelis hakim yang mulia bertanya kepada jaksa tadi, beri kesempatan jaksa jawab. Mengapa ada fakta hukum yang tidak dimasukkan dalam konteks untuk sekarang bisa disidangkan? baik, jadi begini ya, tadi Yang mulia, saya minta jaksa yang jawab. Melalui saya akan berikan kesempatan kepada jaksa, nanti akan menanggapi apa yang saya sampaikan kepada hukum tadi, Pak Ahmad Yani. Oh ya, oke. Tadi beliau juga sebenarnya sama dengan keinginan majelis sidang itu tepat waktu. Kalau Pak Yani tadi datang jam 9, kami jam setengah 8 sudah ada di sini. Ya, boleh dicek absensi kami itu, silakan dicek. Saya kira persoalannya sama, kita tahu dengan persidangan yang terdahulu. Kenapa terdakwa Irjen Napoleon tadi? Tapi bukan kayak kamu apa-apa, murni masalah teknis karena dasar persamaan bersama kan mungkin kita semua tahu, kawan juga tahu. Jadi saya kira, tapi kami sepakat pada substansi yang disampaikan oleh para tadi bahwa kita waktu tolong ya untuk jangan main-main dengan perkara yang betul-betul menarik dalam publik seperti ini. Nanti yang jadi korban pengadilan. Seolah-olah kami kita tidak ada persepsi seolah-olah sudah dimulainya kita juga yang terakhir ya. Padahal kami sudah jam setengah 8 bahkan ada jam 7 di sini. Jadi jangan terjadi lagi ya. Yang kedua soal permintaan agar sidang offline. Hakim itu siapapun maunya menghendaki sidang offline, Pak. Kalau ditanya maunya sidang offline. Dan kami berkepentingan untuk membuktikan fakta material. Kami juga tergantung kalau sidangnya itu offline atau online, Pak. Jangan dianggap kami para itu senang dengan bisa offline, Pak. Kita mesti teriak-teriak di jaringan terberes. Ya, kita sama frekuensinya. Kita maunya sidang offline. Dia betul-betul tahu persis faktanya itu seperti apa. Dan Perma juga jelas bahwa sidang offline itu pilihan. Kalau satu pihak tidak menghendaki ya tidak bisa, kita harus bersama-sama. Gitu loh. Jangan dipaksakan online. Majelis yang tetap juga jangan dianggap kita semua. Itu ya, itu ya. Masih ada satu lagi. Nah, Diberikan kesempatan kepada ya. penuntut umum menyangkut apa yang nanti disampaikan berdasarkan bahwa pilihan sesuai Perma itu adalah pilihan offline atau online. Kami menginginkan tadi kita lihat perkembangan sidang pertama. Pada saat sidang yang sekarang kami menginginkan sejak mulai surat dakwaan dibacakan kami tanya ada offline sidang offline. Terdakwanya hadir bersama kami di sini. Kami bisa memberikan nasihat, bisa memberikan secara maksimal kepada masukan. Jadi itu permohonan kami ya supaya dari awal pembacaan dakwaan kita melakukan offline. Jadi begini, jangan kemudian terus kita juga tadi kan saya sebenarnya sependapat dengan mendapati penasihat hukum bahwa kita harus cepat dan sebagainya. Bapak-bapak sudah datang ke sini juga membuang waktu lama menunggu kan surat dakwaan nanti bisa bahas koordinasi dengan terdakwa kan ada waktu lah kita minta berapa lama untuk menjurnalisasi waktu kan seperti itu. Masih ada ruang untuk berkomunikasi dengan terdakwa. Jadi kita supaya sidang hari ini kita sia-sia hanya karena persoalan ini seperti ini. Kecuali Pak, kecuali ada mengganggu substansi pembelaan saudara, kan tidak. Nanti surat dakwaan sudah pelajari, saudara sudah mengajukan seperti itu. Tidak akan mengganggu substansi ketika saudara memperjuangkan haknya. Kalau sepakat dulu ya.
Terima kasih yang mulia. Justru awal dari proses persidangan ini kan ada pembacaan dari dakwaan awal surat dakwaan adalah berawal dari seluruh rangkaian proses pemeriksaan. Nah oleh karenanya karena ini awal sidang awal dan sikap dan tetap ini bukan nomor sikap pada cara pidana dan apalagi kita memahami yang mulia. Kenapa sidang ini offline itu? Agar kita memahami online. Karena suasana ada suasana itu secara praktek di mana-mana ada satu ini dan oleh karena tidak ada alasan lagi secara fakta sosial untuk sidang itu adalah tidak yang bersifat online. Pertanyaan kami adalah kenapa saudara jaksa penuntut umum tidak mencoba menghadirkan terdakwa di sidang yang pertama ini? Pertanyaannya berhak untuk mengadili itu jaksa atas perintah yang mulia, atas perintah yang mulia untuk menghadirkan terdakwa di muka persidangan. Muka persidangan itu artinya muka persidangan. Saya karena kenapa jaksa penuntut umum tidak menghadirkan saudara terdakwa di muka persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan? Terima kasih. Baik, saya kira supaya kita tidak larut-larut ya, kita ambil jalan tengah. Surat dakwaan dibacakan hari ini. Yang mana justru yang bikin berlari-lari dengan ini pakai logika sederhana yang tadi yang saya katakan, sidang online atau offline itu pilihan, dan kalau salah satu tidak setuju tidak bisa. Nah kenapa yang boleh maksakan? Kami tidak setuju. Tanya terdakwa dong yang fair. Terdakwa mau nggak online? Kami juga nggak boleh semena-mena. Kalau terdakwa nggak mau komentar nggak boleh. Tapi kalau terdakwa tidak mau, jangan dipaksakan juga. Saudara terdakwa, seperti tadi saudara sudah mengikuti dinamika di awal sebelum surat dakwaan dibacakan ya. Perdebatannya saudara sudah mengikuti dan majelis menghormati apapun pendapat dari tim penasihat hukum saudara. Ya, dan sidang hari ini sebenarnya majelis sudah menyatakan sikapnya menghendaki dengan offline. Tapi oleh karena hari ini sudah terlanjur hadir dengan sidang online, sebenarnya kami hanya ingin memanfaatkan waktu daripada terdakwa sama dengan sidang perkara dua terdahulu dibacakan secara online. Namun demikian, menghargai pendapat dari tim penasihat hukum saudara, karena sidang ini akan bisa berlangsung tentu. Tidak boleh ada ketegangan-ketegangan, tidak boleh ada kata-kata hal yang mengganggu suasana sidang. Maka kami hormati seluruh pendapat. Nanti kami minta pendapat penuntut umum juga ya. Yang penting sidang berlangsung dengan lancar, tujuan kami seperti itu ya. Nah, sikap saudara terhadap apa yang disampaikan penasihat hukum saudara tadi, dan apakah ini sidang dilangsungkan dalam pembacaan surat dakwaan atau saudara minta nanti offline sekalian? Gimana? Sudah, Ya. terima kasih yang mulia atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya menerima apa yang disampaikan oleh yang mulia dan seluruhnya oleh kami semuanya melihat bersuasana ikut melaksanakan walaupun saya tidak bisa secara lama. Jadi saya mohon kepada yang mulia supaya lebih nyaman ke depan kita, mohon dapatnya pendapat ini mewujudkan untuk sidang dari awal sampai dengan selesai dengan offline atau dihadiri oleh kami sebagai terdakwa di pengadilan, termasuk sidang kali ini. Untuk agenda dan pembacaan dan sebagainya, insya Allah semuanya akan baik-baik saja dengan lancar saja. Terima kasih. Baik, terima kasih ya. Jadi saya kira kita yang penting nomor satu adalah kita berlangsung dengan lancar. Ya, itu esensi daripada persidangan ini ya. Silakan. Terima kasih yang mulia majelis hakim yang kami hormati, betul juga dengan Bapak Ibu penasihat hukum yang menghormati apa yang telah disampaikan Bapak Ibu penasihat hukum. Yang tentunya kami berada di sidang pengadilan yang kita hormati ini adalah salah satu tugas biasa dalam melaksanakan penetapan hakim.
yaitu penetapan yang untuk penetapan sidang pengadilan pada hari ini. Kemudian bunyi penetapan tersebut adalah secara online. Selanjutnya, terkait dengan kedepannya, kami sangat menghormati di ruang sidang ini apapun penetapan ataupun yang majelis hakim buat, tentunya kami menghormati. Tentunya apa yang meminta penasihat hukum tentunya itu akan berubah lagi pendapat. Kami menunjuknya ya agar diterbitkan apabila permohonan kalau penasihat hukum dengan para Korea itu untuk segera diubah agar kami juga sesuai dengan tugas fungsi kami di nomor 21 adalah tugas fungsi kami melaksanakan penetapan hakim. Selanjutnya terkait dengan restoratif justice yang sangat digabungkan oleh kejaksaan itu yang disampaikan oleh Bapak Ibu penasihat hukum tentunya sudah termasuk materi pokok perkara, karena proses hingga kita bisa hadir di pengadilan ini adalah proses yang sudah panjang dari penyidikan yang tentu secara politik cermati apakah sudah layak untuk dinaikkan di persidangan ini, tentunya itu adalah sikap kami terhadap perkara ini. Kemudian dengan berperspektif juga itu merupakan materi pokok perkara yang akan kita buktikan bersama-sama terkait dengan fakta hukum maupun perbuatan yang dilakukan. Kemudian terkait dengan kesepakatan bersama itu merupakan juga materi pokok perkara yang akan kita masing-masing kita buktikan juga. Dari kami penutup sekian yang mulia, terima kasih. Baik. Mungkin ada satu yang terlewat yang mulia. Boleh saya tambahkan boleh? Bentar ya. Terima kasih. Seperti apa yang disampaikan oleh jaksa penuntut umum berkaitan dengan penetapan sidang online, sebetulnya hak kuasa hukum untuk mendapatkan penetapan juga dari awal kalau itu memang bersifat online. Tentu dari awal kami juga akan menunjukkan sikap bahwa kesepakatan yang hadir di sidang ini bukan hanya kepentingan jaksa sebagai perwakilan dari negara, tapi kami juga berkepentingan karena di sini adalah terdakwa adalah ada penasihat hukumnya dan real sebagai penasihat hukum, tentunya tidak boleh juga kalau semata-mata pertimbangan diberikan kepada jaksa sedangkan pihak sendiri mempunyai hak yang sama. Jadi saya rasa kalau memang yang mulia sepakat kaitannya dengan usulan dari jaksa untuk penetapan baru kaitannya dengan offline, saya rasa tidak melanggar ketentuan undang-undang juga kalau untuk ditunda posisinya, karena memang saudara terdakwa bersedia karena beliau yang berkepentingan untuk dihadiri, karena nasib beliau ditentukan dari hukum acara ini yang mulia. Jadi tidak mengurangi rasa hormat kami, berikanlah kami kekuasaan yang sama, hak yang sama, sehingga pun kalau kita nanti bermain di acara pembuktian, tentunya acara-acara yang awal jangan diabaikan yang mulia. Jadi baik, saya kira terima kasih atas waktunya. Terima kasih, bro ya. Baik, Kami yang ditunggu sidang berikutnya juga. Saya kira substansi sudah disampaikan ya. Nanti kita akan sikap. Silakan saudara terdakwa. Ini terakhir ya. Nanti kita akan sikap. Silakan terdakwa. Terima kasih mulia atas kesempatannya. Saya ingin menambahkan informasi yang paling baik ini bahwa tentang saya sekarang ini di Lapas ini ada surat panggilan dari Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan kepada kami untuk menghadap pada hari ini jam 10 menghadap kepada JPU dan mensuri pengadilan negeri Jakarta Selatan alamat di Jakarta Selatan
artinya dalam surat panggilan itu saya maknai dari awal bahwa sidangnya offline dan saya hadir di sana. Tapi melihat dari surat itu sebetulnya kami melihat dari pihak jaksa juga sudah searah dengan kita semua untuk sidang di tempat hari ini offline. Demikian apabila menurut ini. Terima kasih atas Ya, jadi sebelum mengambil keputusan, majelis menanggapi tadi dari penuntut umum ya. Saya selaku ketua majelis ya telah memperoleh penetapan perkara yang kita sedangkan. Saya hanya menandatangani satu penetapan untuk hari sidang dan perintah kepada penuntut umum untuk menghadirkan terdakwa alat bukti dan barang bukti, hanya satu penetapan. Di sini tidak ada kata-kata konsen dari saya. Jadi kalau menjelaskan jelas. Baik, jadi begini ya. Majelis mengambil sikap sudah bermusyawarah hari ini menghargai baik dari penasihat hukum, baik terdakwa maupun pada prinsipnya kan saudara keberatan dan komplain ya. Jadi sudah pada titik temu. Jadi pada sidang berikutnya kita akan laksanakan secara offline dan untuk pembacaan surat dakwaan sekalian ya. Tidak keberatan. Ya, saya kira supaya tidak malu-malu ya. Ini ya, kalau mulai masuk sesuai dengan apa yang dikatakan, kami tidak keberatan. Ya, baik. Terima kasih. Jadi demikian untuk hari ini tentu persidangan dengan agenda pembacaan surat dakwaan ditunda ya untuk kita tentukan pada hari Kamis ya. Kemudian saya terima kasih pilihan sikap yang cerdas dan menyenangkan kita. Insya Allah saya akan sudah ya sudah saya terima kasih. Tapi ini saya persoalkan, mengapa ada disinformasi? Jaksa menyatakan ada penetapan dari ketua PN gitu. Tidak ada, jangan usah Bukan ini serius. Sementara ada panggilan surat jaksa kepada terdakwa. Ya silakan itu nanti dalam forum lain. Ini berakibat pidana, ini keterangan langsung ini. Saudara nanti persoalkan dalam kesempatan saudara ini dan majelis ini bersikap bukan karena ingin menyenangkan pihak-pihak, tapi tentu mengambil sikap setelah mendengar semua pihak. Baik, kemudian dari sidang kita tunda Kamis tanggal 24 Maret 2022 dengan agenda pembacaan surat dakwaan nomor perkara 208 atas nama terdakwa Irjen Laurel Gunawarta. Sidang ditutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Jadi kami dari tim pembela Napoleon Bonaparte, pertama kami sudah mengirim surat ke Kapolri ya, bahwa sudah ada surat edaran Kapolri yang menyatakan apabila ajas retroaktif itu kalau sudah ada perdamaian itu cukup selesai di situ gitu loh. Itu kenapa Prof Egy tadi ribut ya, itu sudah ada surat edaran dari Kapolri itu. Yang kedua, kami juga sudah mengirim surat ke Kejaksaan Agung ya, ajas retroaktif ini. Tapi juga tidak diindahkan sama pihak Kejaksaan Agung. Tidak ada jawaban. Jadi dua surat kami melayangkan tidak ada jawaban. Makanya puncaknya tadi di pengadilan ini. Artinya kami menuntut hak itu. Karena itu adalah statement Kapolri di Komisi 3 DPR RI. Itu udah komitmen dia untuk penegakan hukum. Dan itu sudah ada surat edarannya, gitu loh. Jadi etorasi itu sudah harus dikedepankan gitu loh. Jadi jangan alasan servis. Kalau dia tidak akan jadi Kapolri, nggak mungkin. Itulah yang membuat dia jadi Kapolri, itu dia mengeluarkan statement itu gitu. Nah ini gimana jadinya? Nah, dan itu dikuatkan dengan surat edaran Kejaksaan Agung gitu loh. Itu gimana? Yang kedua, kami nanti akan menuntut saudara jaksa telah memberikan kebohongan publik Di depan persidangan. di depan persidangan. Dia menyatakan bahwa sudah ada surat edaran online, surat putusan ketua pengadilan, ternyata penetapan. Tapi majelis hakim katakan tidak ada itu, membantah itu. Dan juga terdakwanya membantah. Terdakwa juga membantah. Sidang ini harus offline. Jadi kami akan menuntut itu. Jangan main-main di ruang sidang, kayak dimain-mainkan aja.
ya kami akan menuntut hak klien kami untuk penegakan hukum seadil-adilnya di pengadilan ini. Oke. Ada lagi? Ada yang bertanya? Soalnya ada yang tanya. Oh ya gini. Sudah ada. Ya. Surat damai sudah ada. Begini, dalam konteks konstruksi hukum itu ada namanya ajas legalitas. Pasal 1 ayat 1 KUHP bahwa tidak dapat seseorang dipidana bila tidak ada hukum yang mengaturnya. Nah, persoalan seriusnya dalam konteks proses hukum tertinggi itu adalah kesepakatan para pihak. Nah, kesepakatan sudah terjadi. Berlaku juga surat Kapolri berlaku tentang restoratif justice, gitu. Ya, oleh karena itu justru tidak ada hukumnya, kok diadili di sidang. Nah, ini udah melanggar kitab undang-undang hukum pidana. Kapan Pak surat damainya Pak? Sudah ada spasi. Mana contoh-contoh Kopi tadi mana? Ini. Tolong. Nah, ini. Ini surat apa? Perdamaiannya. Ini, Mbak. Kamera nih. boleh foto. Boleh foto. Itu surat perdamaiannya. Ini. Ini ya. Ini surat perdamaian ini. Dan baca yang nomor 2 aja. Saya baca Bahkan nih. dia bilang dia tidak akan menuntut lagi. Tidak Nomor akan dua. menuntut. Mencabut lagi. Mencabut. Dan sebelumnya ada surat permohonan maaf. Bukan Dan di luar maaf. perdamaian. Ya. Itu ada suratnya. Jadi ini hukum namanya. Kenapa dilanggar yang begini? aja itu kasih aja nanti kawan-kawan. Jadi Masya Allah. ini kasih aja lah ya, kan banyak. Mungkin bisa kawan-kawan pegang. Jadi ada surat permohonan Ini. tersendiri, ada Ini surat ada Pencabutan. surat kece kepada Bapak Napoleon ya. Minta maaf. Minta maaf ya. Sudah ada semua. Terus juga ada Pencabutan nih Direktur Pidana Umum. Nah, Direktorat Pidana Umum Mabes Polri. Itu dikirim surat kece. Jadi kece sendiri menyatakan Tidak ada bahwa paksaan di situ, dia sukarela. dengan sukarela menyatakan bahwa Pak Napoleon tidak bisa dituntut. Mereka sudah melakukan perdamaian. Sudah ada semua. Dan Dan ini harus diakui gitu. yang substantif lagi, saudara-saudara, supaya publik tahu lewat Anda sebagai pilar demokrasi keempat dunia pers ya. Ini problem seriusnya adalah persinggungan SARA, suku, agama, ras Iya. antar golongan. Ini paling sensitif. Justru kita tidak mau disidangkan dengan alasan yang sangat berdasar hukum, supaya bangsa kita ini nggak tercabik-cabik lagi urusan begini gitu. Itu harus sangka baik, harus dibangun. banyak urusan lain. Bukan kita mau ngeles istilahnya supaya terdakwa nggak diadili, bukan. Malah diadili sih malah lebih bagus kita kan. Karena kita lihat minggu depan offline kan. Oleh karena itu tolong dengan opini yang baik bahwa kami para advokat yang ada di sini sangat menjunjung tinggi persatuan Indonesia. Gitu. Saya kira itu aja ya. NKRI, harga mati. Ini